Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan beberapa fitur yang ada di dalam aplikasi rumah sakit atau biasa kita sebut dengan SIM-RS. Aplikasi ini dibangun dari aplikasi ERP bernama Odoo. Kita custom sesuai dengan kebutuhan dari rumah sakit tersebut. Kita implementasikan aplikasi rumah sakit ini di salah satu rumah sakit di Bogor. Berikut ini tampilan halaman depan dari aplikasi SIM-RS. Ada beberapa menu yang muncul di halaman depan. Yang pertama kita jelaskan menu pasien. Menu pasien ini sebagai master data dari data pasien. Di dalamnya berisi data-data pasien di rumah sakit. Biasanya dibuat pada saat pendaftaran atau kalau misalkan untuk pertama kali diinstal, biasanya kita import data pasiennya. Data-datanya umum seperti data-data yang ada di rumah sakit. Nomor pasien, status keluarga, tempat lahir, tanggal lahir, dan sebagainya. Di sini juga ada fitur smart button di mana pasien itu memiliki beberapa informasi. Di sini pasien yang bernama Nila Ferial memiliki 15 tagihan dari rumah sakit itu. Untuk data hospitalization atau rawat inap belum ada, surgery-nya juga belum ada. Ada 1 data rawat jalan, 3 data reservasi atau pendaftaran, ada 8 data resep, dan yang lainnya. Jadi ini adalah fitur-fitur atau yang ada di dalam data pasien. Data pasien bisa dilakukan penambahan melalui menu pasien itu sendiri atau melalui pendaftaran. Bisa kita lakukan create. Kita akan membuat data-data pasien yang baru atau lakukan fitur import. Kita importkan dari file CSV atau Excel. Selanjutnya menu dokter. Hampir sama dengan data pasien. Menu dokter berisi data-data dari dokter di rumah sakit itu. Nah, di sini ada kolom departemen atau spesialis dari dokter tersebut gitu. Di sini namanya departemen. Dan departemen dari dokter itu bisa lebih dari 1 kita pilih. Artinya dokter tersebut bisa melakukan tindakan atau aktivitas di dalam rumah sakit ini untuk beberapa departemen. Selanjutnya ada vaksinasi. Untuk data input vaksinasi di dalam rumah sakit, tapi kita masih belum menggunakan fitur ini. Asuransi. Untuk klaim asuransi dari pasien. Selanjutnya OT booking atau operation theater, pemesanan ruang kamar operasi. Nah, di sini kita definisikan beberapa ruangan kamar operasi
statusnya ketika tidak digunakan, dia statusnya free. Kalau misalnya pesan, dia statusnya reserved. Kalau misalnya digunakan, dia statusnya occupied. Kalau misalkan kamar operasinya sedang bermasalah atau tidak bisa digunakan, statusnya not available gitu. Tapi kita masih belum implementasikan modul ini untuk di rumah sakit tersebut. Nah, selanjutnya ada master data. Master data kumpulan dari data-data yang berkaitan dengan aplikasi SIMRS ini. Yang pertama data pasien. Di sini ada agama, keluarga, status perkawinan, pendidikan, pekerjaan, golongan darah, status pasien, dan suku. Kita buatkan dalam satu menu untuk konfigurasinya. Selanjutnya ada tenaga medis, ada master dokter, master perawat, master bidan. Terus untuk master obat, di sini ada jenis obat yang ada di rumah sakit itu apa aja obat. Kalau di sini ada obat sama alkes kesehatan. Jadi jenis obat ini untuk dasar perhitungan dari rumus obat. Nah, master product di sini ada kategori produk. Kategori produk berisi kategori-kategori dari semua produk yang ada di rumah sakit, dari mulai obat, alat kesehatan, sampai jasa-jasa atau tindakan-tindakan yang dilakukan di rumah sakit itu. Ada juga pola tarif. Jadi kalau pola tarif, data tarif yang ada di rumah sakit itu untuk jasa saja. Skema pendaftaran, kelas 2, pengelompokan dari pengalokasian dari tarif itu untuk siapa? Untuk hospital cost atau untuk rumah sakit atau untuk jasa dokternya gitu. Terus data jasanya, nah untuk data jasanya seperti contohnya pendaftaran, ini adalah tampilan dari aplikasi yang defaultnya dari Odoo, tapi kita sesuaikan dengan kebutuhan dari rumah sakit tersebut. Di sini tipenya service, hospital product type-nya medical. Ini consultation harusnya. Hospital product type itu ada beberapa, ada medikamen itu untuk obat, bed itu untuk kamar, untuk rawat inap, vaksin untuk tindakan vaksin, asuransi, terus ada juga surgery untuk operasi, prosedur, food and drink, patologi untuk laboratorium, radiologi, consultation, other service, dan medical treatment. Ini bisa kita kelompokkan produk-produk yang kita masukkan di dalam sistem ini sebagai bentukannya sebagai apa. Sini ada kategori, dia masuk kategori mana, ada kode juga, ada cost price-nya. Nah, kalau untuk jasa kita gunakan pola tarif untuk komponen tarif yang tadi di atas. Nah, dia pengalokasiannya untuk apa? Untuk hospital cost, kelasnya kelas 2, 100% untuk hospital cost, harganya 10.000. Nah, untuk pengaturan pola tarifnya bisa dilakukan di kategorinya, konfigurasi pola tarifnya. Jadi untuk satu kategori dari pendaftaran, dia akan mempunyai pola tarif atau komponen tarif yang sama gitu. Jadi untuk pendaftaran dia lokasi tarifnya hospital cost saja